warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Putri Sandela. Pada video kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada berbagai bidang, khususnya pada bidang akuntansi dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, di era 5.0 ini zaman sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat baik di bidang pendidikan, teknologi, ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana sih pendapat mahasiswa Unsil mengenai topik tersebut? Karena kita membahas mengenai Pancasila, teknologi, dan akuntansi, maka akan lebih afdol kali ya kalau kita tanya langsung ke mahasiswa akuntansi. Yuk disimak! Halo Kak, boleh tahu nama sama prodinya? Amanda dari akuntansi. Kak, dari prodi akuntansi nih, menurut kakak gimana sih hubungan antara akuntansi dan iptek? Ada nggak sih hubungannya? Kalau menurut aku pribadi sih tentu ada ya, karena dengan adanya iptek ini akan lebih mempermudah para akuntan untuk melakukan pekerjaannya, yang mana kita tahu kan kalau dulu seorang akuntan melakukan pencatatan secara manual. Nah, dengan iptek ini bisa lebih mempermudah. Oke Kak, nah kalau menurut Kak Yuli sendiri gimana sih hubungannya? Kalau menurut aku sih contohnya seperti sekarang ini banyak digunakannya software yang membantu pencatatan keuangan. Selain itu digunakan juga aplikasi yang dapat diunduh di smartphone seperti Berkas, Siapin, dan lain sebagainya. Menurut kakak gimana sih hubungan antara iptek dan Pancasila? Kalau hubungannya sekarang kan zaman semakin berkembang, iptek juga teknologi juga semakin berkembang dan dapat diakses oleh siapapun bahkan seluruh dunia. Dengan itu pasti ada dampak positif sama dampak negatifnya. Kalau dampak negatifnya seperti masuknya westernisasi. Nah, kita sebagai mahasiswa harus bijak dalam penggunaannya. Nah, untuk mengatasi dampak negatif dalam pengembangan iptek dibutuhkan moral yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila supaya generasi yang akan datang tidak akan mengecewakan. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, gimana sih hubungan Pancasila dengan akuntansi menurut kakak? Pertama, kita sebagai seorang akuntan tidak boleh melakukan kecurangan dalam hal pekerjaan. Jika itu terjadi, maka itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha. Nah, kalau menurut Kak Yuli sendiri gimana nih hubungannya? Kalau menurut aku sih ini berhubungan dengan karakter seorang akuntansi, yang mana salah satu karakter yang wajib dimiliki oleh seorang akuntan yaitu kejujuran dalam bertindak serta berperilaku. Kejujuran ini juga termasuk sebagai nilai Pancasila sila kedua yang memiliki makna seorang akuntan harus berlaku adil, tidak boleh curang sehingga dapat merugikan pihak lain. Menurut saya hubungan akuntansi dengan Pancasila, misalnya nih dalam satuan Indonesia gitu, seorang akuntan harus menjalin hubungan baik dengan sesama pekerja dan klien supaya membangun suatu pekerjaan yang nyaman. Hubungannya Pancasila dengan akuntansi, terutama sila keempat nih, lebih berhubungan ke gimana seorang akuntan dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam sila keempat ini kan dibutuhkannya musyawarah ya. Nah, akuntan ini jangan mengambil keputusan secara sepihak atau berfokus pada perusahaan besar, tetapi harus bersikap netral. Yang mana akuntan, terutama akuntan publik ini tidak boleh memberikan informasi laporan keuangan perusahaan satu ke perusahaan lainnya gitu. Nah, dengan sikap netral tersebut pasti akan terrealisasi kesejahteraan, yang mana kesejahteraan itu juga berhubungan dengan sila kelima Pancasila. Seperti itu sih Kak. Oke, pada bincang-bincang kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan haruslah berorientasi pada nilai-nilai Pancasila agar dapat memfilter pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa. Sekian bincang-bincang kita kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.